Halo adik-adik, kita bertemu lagi. Tapi hari ini kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu secara online. Kita nggak bisa bertemu secara langsung. Pasti adik-adik udah tahu karena tanah air kita dan lingkungan kita itu ada wabah virus corona yang membuat kita harus tetap stay di rumah dan menjaga kesehatan. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei.让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Jadi adik-adik, kita akan beribadah. Kita siapkan Alkitab kita dulu ya. Oke, silakan diambil Alkitabnya. Jadi, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, apakah adik-adik semua sudah mengambil Alkitabnya? Oke, semuanya sudah ready. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sejenak ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti atas firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini itu dari Matius 21 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Matius 21 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Ayo kita buka Alkitab kita. Ayo kakak akan membacakannya terlebih dahulu bagi kita semua. Kita ikuti di dalam hati masing-masing ya, disimak ya. Matius 21 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betani dan bermalam di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tahu nggak adik-adik, hari ini minggu apa? Minggu
Minggu Palmarum adalah minggu terakhir Pasion sebelum 5 hari kematian Tuhan Yesus. Jadi nanti pada hari Jumat kita akan memperingati Jumat Agung. Sebenarnya sih kita pada saat itu seharusnya berkumpul di gereja, mengucap syukur dan memperingati hari itu sebagai rasa syukur kita atas keselamatannya. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini, kita beribadah di rumah dulu ya. Tentu itu tidak menghilangkan sukacita kita. Oke. Dikatakan tadi, Hosana, Hosana. Hosana itu artinya selamatkanlah kami. Itu adalah kegembiraan orang-orang yang datang ke Yerusalem pada saat itu. Mereka bersuka cita karena melihat kedatangan Yesus. Mereka mengenal Yesus dengan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukannya. Sehingga mereka berharap bahwa Yesus Mesias yang menyelamatkan mereka. Jadi setelah Yesus masuk ke bait Allah di Yerusalem, pada saat itu Yesus datang ke bait Allah. Apakah yang ditemui Yesus? Yesus melihat banyak orang yang berjualan di bait Allah. Pedagang merpati, mereka berdagang dengan cara tidak adil, bahkan ada yang saling menipu. Bait Allah tidak lagi menjadi kudus. Bait Allah telah dijadikan menjadi sarang penyamun. Yesus marah. Yesus membalikkan semua meja-meja para pedagang yang ada pada saat itu. Karena apa? Mereka tidak menjaga bait Allah. Mereka tidak menjaga kekudusan bait Allah. Mereka justru berdagang, berbisnis dan berjualan di bait Allah. Apakah itu benar? Tentu salah. Itu tidak boleh dilakukan di bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat kudus. Bait Allah itu adalah tempat kita untuk beribadah, belajar, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Iya, benar sekali adik-adik. Jadi bait Allah itu adalah tempat kita untuk beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan. Tapi pada saat itu bait Allah digunakan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem sebagai tempat untuk berjualan. Allah sangat marah karena mereka tidak menghargai. Bahkan mereka melakukan penipuan di bait Allah. Itulah yang membuat Allah marah. Untuk itu, adik-adik harusnya setiap tempat digunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau mau berjualan berarti di pasar atau di tempat-tempat tertentu, tidak boleh di bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara fisik, bait Allah itu adalah gereja, tempat kita beribadah. Tapi secara rohani, adik-adik tahu bait Allah itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Bait Allah itu adalah manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai bait Allah, apakah yang harus kita lakukan? Tentu kita sebagai bait Allah harus merawat dan menjaga diri kita. Kita boleh lihat di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita itu
adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga bait Allah. Diri kita itu adalah bait Allah. Tahu nggak adik-adik, apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk menjaga dan merawat bait Allah? Yaitu diri kita sendiri. Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama kita harus apa? Rajin berdoa. Itu adalah salah satu cara untuk merawat dan menjaga bait Allah. Ketika kita rajin berdoa, maka kita akan dikuatkan untuk melalui setiap apapun tantangan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dan melalui doa, Roh Kudus juga yang mampu menuntun kita untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, hal yang harus kita lakukan untuk menjaga bait Allah adalah menjaga kesehatan kita. Tentu adik-adik tahu loh, wabah virus COVID-19 atau yang disebut virus corona itu sangat rentan dan mudah menyerang kita jika kita tidak menjaga kesehatan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kita harus menjaga kesehatan kita, yaitu dengan mencuci tangan, menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup kita, makan makanan sehat, dan tetap stay di rumah supaya kita dapat memutus rantai dari penyebaran virus itu, supaya kita semua menjadi sehat. Dan yang keempat, cara kita menjaga atau merawat bait Allah yaitu diri kita dengan menjaga perkataan dan perbuatan kita. Kita menjaga setiap tutur kata yang keluar dari mulut kita. Begitu. Jadi kita harus berlatih, kita harus berusaha senantiasa mengucap hal-hal yang positif. Jauhkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Dengan kita berusaha untuk mengucapkan kata-kata positif, itu akan melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Dan yang kelima, jangan lupa membaca Alkitab. Alkitab itu adalah pedoman kita, orang yang percaya. Jadi supaya kita mengerti yang baik dan yang buruk, kita harus membaca Alkitab. Jadi udah tahu belum? Masih ingat belum yang kakak bilang 5 tadi? Ayo ingat. Yang pertama tadi kita harus rajin berdoa. Yang kedua kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga kita harus menjaga kesehatan. Yang keempat kita harus membiasakan mengucap kata-kata yang positif. Dan yang kelima kita harus rajin membaca Alkitab. Itulah cara agar kita anak-anak sekolah minggu, agar kita orang-orang percaya mampu menjaga dan merawat bait Allah, yaitu diri kita. Udah ngerti belum? Semoga kita tetap dalam sukacita. Semoga kita senantiasa dapat stay di rumah, menjaga kesehatan. Dan jangan lupa adik-adik, kita harus senantiasa berdoa di tengah-tengah wabah COVID-19 virus corona ini. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan supaya virus itu segera berlalu. Jadi kita bisa kembali bersekolah minggu, kita bisa bertemu kembali, bernyanyi bersama, bermain bersama,
bercerita bersama. Tetap semangat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan. Ingat, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Oleh karena itu, kamu harus menjaga bait Allah, yaitu diri kamu sendiri. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa, ikutin doa kakak ya. Terima kasih Yesus atas berkat, penyertaan, dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama, beribadah bersama, tapi kami yakin Tuhan hadir, menyapa, dan ada di tengah-tengah keluarga kami. Yesus, lindungi kami, anak-anak-Mu, jagai kami, berkati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Anak-anak yang menjadi teladan bagi sekitar kami. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami mampu menjaga bait-Mu, menjaga diri kami, menjaga hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari dan menuntun kami. Ajari kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sayang, sayang.